Nah, ini penggunaannya semuanya sudah diatur agar tidak terjadi double pembiayaan, tidak ada double budgeting. Ya, di pos kinerja sekolah penggerak diarahkan untuk pengembangan sumber daya manusia, pembelajaran dengan paradigma baru. Ini pembelajaran yang berfokus pada murid, ya, mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kenapa di sini di sekolah penggerak sama, di pos yang berkelanjutan baik juga sama bisa digunakan, karena memang ini yang menjadi inti dari kita menjalankan kebijakan Merdeka Belajar. Kemudian digitalisasi sekolah itu untuk pemanfaatan di pos kinerja sekolah penggerak dan perencanaan berbasis data. Sedangkan kalau untuk pos sekolah prestasi lebih diarahkan untuk asesmen dan pemetaan talenta, pelatihan dan pengembangan talenta, dan seterusnya. Nah, yang BWSP untuk sekolah berkemajuan terbaik, nah difokuskan untuk lebih memperkuat implementasi dari pembelajaran dengan paradigma baru dan perencanaan berbasis data. Nah, jenis-jenis kegiatan yang bisa dilakukan, next slide, contohnya, kalau untuk fasilitasi penguatan kompetensi dan pengembangan karakter, jenis kegiatannya bisa penyelenggaraan sosialisasi kurikulum, pelatihan sumber belajar untuk guru dan kepala sekolah, dan seterusnya. Ya, kemudian masih dalam komponen pembelajaran dengan paradigma baru, contohnya untuk fasilitasi evaluasi pembelajaran berbasis raport pendidikan. Nah, nanti contoh kegiatan yang bisa dibiayai dengan bantuan ini adalah pertemuan rutin dan refleksi berkala dengan mitra pembangunan atau komunitas belajar. Ya, komunitas belajar sebagai aktivitas belajar, diskusi, kolaborasi, dan refleksi dari para guru dan kepala sekolah. Kemudian slide berikutnya, contoh yang lain, untuk perencanaan berbasis data pada satuan pendidikan, contoh aktivitasnya adalah, kalau untuk penguatan manajemen tata kelola satuan pendidikan, antara lain misalkan kegiatan refleksi, kemudian yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh ekosistem, guru, siswa, komite sekolah, orang tua, kemudian buat tata tertib yang bisa secara jiwa dan emosional dipegang teguh oleh para warga sekolah, ini juga perlu dilakukan. Kemudian untuk koordinasi satuan pendidikan dengan pemangku kepentingan, itu termasuk yang bisa dilakukan. Kemudian yang contoh yang kedua, untuk penguatan kapasitas sumber daya tata kelola satuan pendidikan, contohnya untuk melakukan pelatihan, melakukan identifikasi atau survei evaluasi diri satuan pendidikan. Kemudian lini masanya kira-kira semacam ini, dari Agustus ini menjadi bulan untuk penetapan dan penyaluran, dan kita sekarang di tanggal 22, ya, mudah-mudahan ini bisa kita terapkan, karena tidak sulit penyalurannya, karena dari RKUN langsung ke rekening satuan pendidikan. Kemudian bulan September, itu September, Oktober, November, ini bisa 3 bulan, bisa menjadi waktu bagi nanti 30.000 penerima bantuan itu untuk melakukan proses pelaksanaan atau realisasi belanja. Kemudian Desember ini sudah mulai hati-hati, karena di Desember ini kita harus sudah mulai siap-siap untuk membuat laporan gitu. Dan harapannya di awal Januari 2024 itu laporan sudah siap untuk dikirimkan. Saya kira itu, Mas Tora dan Bapak Ibu sekalian, paparan lebih detail dari kebijakan untuk penyaluran BWSP kinerja kemajuan terbaik ini bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini memberikan kontribusi dan manfaat yang besar
untuk kita bisa memastikan transformasi pendidikan kita, transformasi pembelajaran kita, ini bisa kita jalankan bersama-sama. Terima kasih.